Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan. Seperti apapun keadaan kita pada kesempatan pagi ini, kita percaya bahwa kasih anugerah Allah memenuhi hati kita semua. Dengan penuh luapan rasa syukur, kita bersama-sama akan memuji nama Tuhan dengan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 17. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Manapun kita beribadah saat ini, saya percaya bahwa Tuhan tetap hadir dan akan memberkati kita semua. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan pagi ini, mari kita bersama-sama akan menggumuli firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang begitu sempurna di dalam mengasihi kami. Tuhan, kami bersyukur kalau kesempatan pagi ini Tuhan terus memberikan kami berkat kekuatan kemampuan untuk kami boleh menjalani kehidupan kami. Dan terlebih kami sungguh bersyukur pagi ini Kau akan memberkati kami dengan berkat secara rohani. Mampukan ya Tuhan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu ini dan menjadikannya sebagai rema dalam kehidupan kami. Kami dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita buka Alkitab kita dari surat 2 Korintus pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikanlah juga pelaksanaannya itu.
hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, dan yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, saya memberikan tema untuk renungan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah ujian keikhlasan. Saudaraku, ketika kita mendengar kata ujian, berarti tentunya kita akan langsung berpikir tentang naik kelas seperti itu, tentang next level. Jadi kalau anak-anak SD atau SMP, SMU begitu, ketika mereka ujian, maka mereka akan naik kelas, mereka akan naik peringkat seperti itu, next level. Nah, ketika kita sebagai orang percaya dalam hal memberi, kita diuji keikhlasannya. Ini baik untuk kita karena kita akan next level. Di dalam posisi manakah kita akan mengerti batas kualitas iman kita sebagai orang percaya. Dan biarlah dengan ujian keikhlasan ini kita semakin next level di hadapan Tuhan, di dalam keimanan kita, di dalam kualitas percaya saya dan saudara kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, menurut panjenengan lebih baik memberi atau lebih baik menerima? Lebih baik mana? Menurut Bu Eni? Memberi atau menerima? Memberi. Ya, teorinya memang seperti itu, tetapi praktiknya acap kali banyak orang percaya yang lebih suka menerima daripada memberi. Mudah-mudahan tidak seperti itu dengan kita semua. Tapi kebanyakan orang Kristen itu lebih senang menerima daripada memberi. Jenengan mau tak kasih tahu siapa orangnya yang lebih senang menerima daripada memberi? Orangnya saya sangat mengenal dan saya tahu persis. Mau tahu? Saat ini orangnya sedang melihat ke arah saya. Ya, orang itu sedang fokus melihat ke arah saya. Itulah orang yang suka menerima daripada memberi. Saudaraku, boten, itu hanya sebuah guyonan saja, dan saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang percaya yang suka memberi daripada menerima, walaupun pada kenyataannya banyak orang yang lebih suka menerima daripada memberi. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada tamu yang datang ke pastori. Tamu ini diutus dari sebuah perusahaan besar di Kudus, salah satu perusahaan di Kudus, dan perusahaan ini memiliki hati untuk berbagi kasih seperti itu. Dia datang sebagai utusan yang mau menyampaikan bantuan kepada jemaat Tuhan di GTJ Bulung Cangkring yang terdampak COVID-19, dan ada 13 jiwa yang mendapatkan bantuan kasih ini dari perusahaan tersebut. Nah, saya bersyukur bahwa di saat-saat sulit seperti sekarang ini,
di saat-saat yang susah seperti saat ini, apalagi saat ini Kota Kudus dengan zona hitamnya begitu kan. Tidak tahu apakah sudah berubah menjadi merah atau belum. Belum atau sudah Pak Agung? Masih hitam kah? Saya belum mengikuti informasi terkini Pak. Ya, dengan zona hitam seperti itu dan masih sangat berbahaya sekali. Situasi yang sangat tidak mudah untuk kami hadapi warga Kota Kudus tentunya. Tetapi masih ada perusahaan-perusahaan yang Tuhan berkati dan Tuhan pakai untuk memberkati banyak gereja Tuhan di wilayah Kudus ini. Tentu tidak hanya GIT Jembulung yang dapat, mungkin beberapa gereja yang lain di wilayah Kota Kudus pun mendapatkan berkat yang sama dari perusahaan tersebut. Nah, saya bersyukur masih ada sebuah kepedulian, kasih yang real, nyata, yang memang itu dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Saudaraku, memang itulah panggilan Tuhan kepada setiap mereka yang diberkati secara lebih dalam hal materi. Panggilan mereka memiliki double panggilan, saudara. Hidup mereka untuk melayani Tuhan dan harta mereka pun harus dipakai untuk melayani Tuhan. Jadi memang inilah panggilan orang-orang percaya yang diberkati Tuhan secara lebih, secara materi. Mereka tidak hanya dipanggil Tuhan supaya melayani dengan materinya saja, tapi bagaimana juga dengan hidupnya mereka mampu untuk melayani Tuhan. Double panggilan, double tanggung jawab. Jadi seperti itu adanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bahkan ada seorang hamba Tuhan yang bicara kepada saya bahwa seperti ini, Pak Abgrid, kalau ada orang percaya memberikan kepada Tuhan dan dia menjadi rugi, biarkan orang itu ketemu dengan saya. Saudaraku dikasihi Tuhan, dengan artian ketika hamba Tuhan ini menyampaikan kepada saya, dia telah melakukan dalam kehidupannya bagaimana dia mampu untuk menghidupi apa yang dikatakannya kepada saya. Hidupnya penuh dengan kemurahan hati dan penuh dengan kerelaan, ketulusan, antusias di dalam hal memberi kepada Tuhan. Dan ternyata memang dia tidak menemukan kerugian sedikit pun ketika dia memberi kepada Tuhan. Tetapi seringkali banyak orang yang ngakunya orang percaya, ngakunya telah menerima kasih karunia Allah, ngakunya mereka adalah orang-orang yang bermurah hati, namun kikir, pelit, hitung-hitungan ketika diajak memberi untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, seharusnya semakin orang itu menjadi orang yang rohani, maka semakin dia akan mau memberi untuk Tuhan. Jadi kalau orang masih pelit sama Tuhan, orang masih hitung-hitungan sama Tuhan, jelas bahwa orang itu belum dewasa secara rohani. Tuhan sudah memberikan segalanya untuk saya dan saudara, melimpahkan kasih karunia-Nya. Bahkan Rasul Paulus mengatakan bahwa Tuhan yang maha kaya itu rela menjadi miskin demi saya dan panjenengan semua. Tapi kalau orang itu belum menyadari kasih karunia Allah yang begitu besar, maka orang itu tidak mampu untuk memberikan kepada Allah. Saudara-saudaraku, jadi apa sih sebenarnya ujian bagi orang percaya sehingga dia mengalami kesulitan di dalam hal memberi? Mari kita belajar bersama-sama, kita akan lihat apa yang tertulis di dalam firman Tuhan pada kesempatan pagi ini, sehingga kita tahu ujian-ujian yang menjadi ujian bagi orang percaya untuk bisa ikhlas di dalam memberi kepada Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya ketika kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari surat 2 Korintus pasal yang ke-8,
ayat 1 sampai dengan yang ke-15, kita boleh mengerti alasan-alasan kenapa orang percaya tidak memiliki keikhlasan di dalam memberi kepada Tuhan. Di dalam surat 2 Korintus ini saudara, pasal 8 ayat 1 sampai 18, kalau kita melihat konteks latar belakang daripada ayat ini adalah ketika seorang Rasul Paulus memberikan himbauan kepada jemaat yang ada di Korintus. Jemaat yang di Korintus yang notabene mereka adalah jemaat yang diberkati dalam segala sesuatu. Mereka tidak hanya diberkati dalam hal materi, tetapi juga diberkati di dalam karunia-karunia rohani. Mereka kaya akan banyak hal. Rasul Paulus meminta supaya mereka memiliki hati untuk memberikan pelayanan kasih kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Yang pada waktu itu jemaat di Yerusalem mengalami kesulitan secara finansial. Jadi saudaraku, di dalam hal memberi kepada Allah, memang ini bisa sangat luas cakupannya. Bisa memberi secara waktu, bisa juga memberi kepada Tuhan dalam artian memberikan talenta kita untuk melayaninya, bisa juga memberi diri kita untuk full timer menjadi pelayan Tuhan. Tetapi kalau kita lihat surat 2 Korintus pasal yang 8 ini, yang dimaksud memberi kepada Allah adalah bagaimana jemaat yang di Korintus ini diharapkan oleh seorang Rasul Paulus punya hati untuk mau memberikan finansial mereka untuk menolong jemaat yang ada di Yerusalem. Jadi saudaraku, dari sini kita akan lihat dulu latar belakang apa yang terjadi di Korintus. Apa yang terjadi dengan jemaat yang ada di Korintus sehingga Rasul Paulus memberikan suratnya yang kedua kepada mereka. Sehingga kita akan menemukan sebuah alasan, sebuah latar belakang yang menjadikan kenapa jemaat di Korintus ini tidak segera menolong jemaat yang ada di Yerusalem. Nah, saudaraku, indikasi Tuhan, kita mempelajari beberapa waktu yang lalu tentang keadaan jemaat di Korintus. Yang pertama adalah mereka terjadi perpecahan di dalam jemaat tersebut. Bagaimana satu golongan, saudara-saudara, lebih mengunggulkan golongannya dan memandang golongan yang lain adalah sebelah mata. Kamu itu pemimpinnya si X apa gitu kan. Pemimpinku loh yang paling hebat nih ya. Secara spesifik kan mereka sedang mengunggulkan para pemimpin rohani mereka. Ada yang mengunggulkan seorang Apolos, ada yang mengunggulkan seorang Rasul Paulus. Terjadi perpecahan, tidak ada kesatuan hati di dalam jemaat. Itu situasi yang terjadi di jemaat di Korintus. Nah, tidak hanya itu saudaraku, ternyata di Korintus juga berdatangan guru-guru palsu yang menyerang kerasulan seorang Rasul Paulus. Mereka menganggap bahwa Rasul Paulus adalah nabi palsu yang mengajarkan ajaran yang tidak benar. Terjadilah kebingungan tentang pengajaran dalam jemaat di Korintus. Sehingga saudaraku, hal-hal seperti ini sangat mempengaruhi kesatuan hati mereka untuk golong gilik mau membantu jemaat yang ada di Yerusalem. Jadi sebuah alasan kenapa orang tidak mau memberikan kepada Tuhan dengan ikhlas adalah satu, faktor eksternal. Bagaimana keadaan di sekitar mereka tidak mendukung mereka untuk fokus kepada satu hal, yaitu tentang memberi kepada Tuhan. Kita tahu saudara bahwa keadaan di dalam jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu, ketika beberapa nabi-nabi palsu datang ke tengah-tengah jemaat, dan juga di sini sebuah serangan terhadap seorang Rasul Paulus pun dilakukan oleh para nabi-nabi palsu ini, para pengajar-pengajar palsu ini. Bagaimana mereka menganggap bahwa kerasulan seorang Rasul Paulus itu adalah palsu.
Terjadi sebuah kekeosan di antara jemaat, saudara. Mereka mengalami kebingungan, janjane sing bener sing ndi ini. Apakah guru-guru ini, apakah Rasul Paulus? Nah, dalam situasi yang tidak kondusif seperti itu, di sisi lain mereka saling mengunggulkan golongan mereka, pemimpin mereka. Ada sebuah tingkat independen yang sangat besar, keegoisan yang begitu besar di antara mereka. Mereka lebih mengunggulkan golongan mereka. Nah, dalam keadaan yang seperti ini, tentu sangat sulit untuk memikirkan keadaan orang lain. Ketika mereka terus berupaya bahwa mendapatkan pengakuan diri dari orang lain, tentu untuk melihat keadaan orang lain akan menjadi sulit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang terjadi. Faktor eksternal yang ada di dalam jemaat Korintus menjadikan mereka memiliki ketidakikhlasan di dalam memberi kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Mereka mengalami kerancuan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mengalami hal yang baik secara rohani. Ada kebingungan, ada saling mengunggulkan golongan, ada saling mencari pengakuan diri, pengaktualitasan diri mereka, begitu. Jadi mereka nggak ada waktu untuk memperhatikan orang lain. Sisi yang lain, saudara, Korintus dan Yerusalem ini terpampar jarak yang tidak dekat. Mungkin juga ada pemikiran dalam diri mereka, siapa sih jemaat yang di Yerusalem itu? Aku gak kenal kok. Wong butuhku dhewe yo akeh kok. Butuhku dhewe yo kurang kok, kan gitu. Jadi saudaraku, mungkin faktor-faktor seperti itu juga ada di dalam hati jemaat di Korintus. Walaupun dulu sebenarnya mereka berkomitmen untuk menolong jemaat di Yerusalem. Tapi sempat mandek kegiatan itu, sempat berhenti, tidak konsisten lagi dalam hal pengumpulan dana untuk jemaat di Yerusalem. Ya mungkin sisi lain keadaan yang chaos tadi, tapi juga mungkin juga sisi dari kebutuhan mereka yang juga mendesak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nek mikir cukup, kapan sih manusia itu bisa cukup? Tidak akan pernah bisa cukup. Kalau memberi dengan kelimpahan kita, itu biasa, saudara. Namun ketika kita memberi, ketika kita dalam keadaan berkekurangan, ini yang luar biasa. Rasul Paulus membandingkan jemaat Korintus dengan jemaat yang ada di Makedonia. Bagaimana jemaat di Makedonia yang notabene adalah jemaat yang miskin, mereka tertindas, sangat miskin, sangat menderita, bukan karena mereka nggak mau bekerja, saudara, tetapi karena iman mereka, karena kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus Tuhan, mereka mendapatkan sebuah tantangan yang luar biasa. Jalur-jalur perdagangan bisnis mereka dihambat seperti itu. Namun meskipun demikian, jemaat yang ada di Makedonia mendesak seorang Rasul Paulus supaya mereka diperbolehkan untuk membantu jemaat yang ada di Yerusalem. Saudaraku, jemaat yang di Makedonia menjadi sebuah kesaksian bagi jemaat yang ada di Korintus. Bagaimana mereka dalam keadaan susah, mereka dalam keadaan kurang, mereka dalam keadaan yang tidak baik, menderita dalam segala hal, namun mereka tetap memiliki hati untuk peduli, menolong jemaat yang ada di Yerusalem. Jadi kalau kita mau memberi setelah kita kaya raya, setelah kita cukup, itu biasa, saudara. Tapi ketika kita memberi dalam segala kekurangan kita, ada antusias, ada kegirangan, ada sukacita. Ini loh yang dikehendaki Tuhan. Ini loh teladan yang luar biasa dari seorang jemaat yang ada di Makedonia. Dan inilah yang diajarkan oleh seorang Rasul Paulus. Jadi saudaraku, faktor eksternal apapun yang ada yang kita alami, bisa kita hadapi dengan belajar dari jemaat yang ada di Makedonia. Mereka benar-benar mau memberi dengan antusias,
memberi dengan penuh sukacita, bukan dari kelebihan mereka, namun dari kekurangan mereka. Apa yang menyebabkan mereka sampai seperti itu? Satu hal, saudaraku, karena mereka telah menerima kasih karunia yang daripada Tuhan. Kasih karunia yang telah mereka terima tidak akan pernah sebanding dengan seberapapun yang mereka berikan kepada orang lain ataupun kepada Tuhan. Tidak akan pernah mampu menandingi besarnya kasih karunia Allah yang telah mereka terima. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu ketika orang sadar bahwa telah menerima kasih karunia, ketika orang percaya itu benar-benar sadar bahwa mereka telah mendapatkan kasih karunia, tentu bukan hal yang sulit memberi untuk kemuliaan nama Allah. Namun ketika orang tidak sadar akan kasih karunia yang telah mereka alami, yang telah mereka terima, tentu menjadi hal yang sulit ketika mereka harus memberi. Tentu akan sangat sulit untuk melakukan pelayanan kasih kepada orang lain. Yang ada adalah bagaimana mereka menggemukkan diri sendiri, yang ada adalah mereka terus berusaha memperkaya diri, yang ada adalah bagaimana terus menumpuk kekayaan untuk mereka sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan yang paling sulit adalah ketika kita mengenal kasih karunia. Kalau kita sudah memperoleh ini, mendapatkan ini, mengenali ini, maka kita tidak akan pernah sulit lagi untuk memberi bagi kemuliaan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, salah satu ujian yang menjadikan orang tidak memiliki keikhlasan di dalam hal memberi, dalam konteks di sini adalah memberi untuk kemuliaan Tuhan melalui pelayanan kasih. Saudaraku, yang pertama tadi adalah faktor eksternal. Jadi yang kedua yang sangat menjadi alasan bagi orang kehilangan keikhlasan di dalam memberi adalah faktor internal. Kita bisa lihat itu di ayat yang ke-12, saudaraku. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Di sini kita akan melihat bagaimana unsur kerelaan hati yang ditekankan oleh seorang Rasul Paulus. Memberi bukan sebuah kewajiban, saudara. Kalau kewajiban itu bisa kita lakukan dengan bersungut-sungut. Kalau memberi itu adalah sebuah kewajiban, kita bisa memberi itu dengan angkuh, dengan sombong, dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang dikehendaki oleh Allah adalah bagaimana kita itu memberi dengan penuh sukacita, dengan penuh antusias, dan ini sudah kita bahas bagaimana kita boleh meneladani hal itu dari jemaat yang ada di Makedonia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat dengan sungguh-sungguh di ayat yang ke-5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian karena kehendak Allah juga kepada kami. Lagi-lagi mari kita belajar dari jemaat yang ada di Makedonia, saudara. Bagaimana seorang Rasul Paulus benar-benar mengajak kita meneladani apa yang telah dilakukan oleh jemaat Makedonia. Yang pertama-tama yang jemaat Makedonia lakukan adalah ketika mereka menerima kasih karunia Allah, mereka memberikan dirinya, mereka memberikan hidupnya, mereka memberikan nyawanya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara ini kasih Tuhan. Lebih sulit manakah memberikan harta panjenengan atau memberikan hidup jenengan untuk kemuliaan Bapa? Menurut jenengan lebih sulit yang mana?
Lebih sulit mana Pak Agung? Memberikan hidup atau memberikan harta untuk Tuhan? Dua-duanya bisa sulit. Tapi kalau saya paksa untuk menjawab, lebih sulit mana? Tentu saudaraku, yang lebih sulit adalah bagaimana kita memberikan nyawa hidup kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu dilakukan oleh jemaat yang ada di Makedonia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, faktor internal yang saya maksud, yang menjadi ujian keikhlasan kita di dalam memberi kepada Tuhan adalah memang ketika seseorang, orang percaya maksud saya, mereka tidak mampu untuk meneladani apa yang dilakukan Kristus, bagaimana Yesus Kristus telah memberikan dirinya untuk mereka. Ini standar hidup orang Kristen. Ini adalah doktrin yang diajarkan Yesus kepada orang percaya, bagaimana mereka hidup tidak untuk dirinya sendiri, namun Yesus meneladankan bagaimana hidupnya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ini harus menjadi rema, ini harus menjadi konsep hidup orang percaya, bagaimana memberi diri untuk melayani, memberi diri untuk menjadi berkat. Oleh sebab itu saudaraku, kalau sekarang kita tahu Yesus sudah memberikan dirinya untuk kita, sepatutnya kita meneladani apa yang Dia lakukan. Bagaimanapun kita harus mau untuk memberikan diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Dan wujud kasih Allah, wujud kasih kita kepada Allah itu bisa diwujud nyatakan ketika kita terlibat di dalam pelayanan kasih. Bagaimana ketika orang sudah tidak sulit memberi diri buat Tuhan, apa sih yang sulit memberi untuk saudara-saudara kita yang lain? Kalau orang tidak mampu untuk mengenali Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang sudah memberikan dirinya untuk kita semua, menebus kehidupan kita, saudaraku, tentu orang percaya pun akan kesulitan memberi diri untuk kemuliaan Tuhan. Kalau sudah begitu saudaraku, jelas ngetokno duit kanggo dulur-dulure iki ya eman-eman gitu kan. Iku sapa gitu. Ngelih-ngeliya ya melarat-melarat kere-kere kan begitu. Itu bukan urusanku gitu kan. Nah, tapi kalau orang sudah memberi dirinya buat Tuhan, dia tidak akan pernah mengalami kesulitan untuk menolong saudara-saudaranya yang juga mengalami kesulitan. Dia tidak akan segan-segan untuk menolong saudara seiman, para kekasih Tuhan yang mengalami kesulitan. Jadi sebenarnya faktor internal yang menjadi ujian keikhlasan seseorang di dalam memberi untuk kemuliaan Tuhan adalah ketika mereka gagal di dalam memahami kasih Tuhan, gagal di dalam meneladani apa yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, oleh sebab itu seringkali saya bilang bahwa perpuluhan itu bukti terkecil kita di dalam memberi. Kenapa? Satu, perpuluhan itu kan miliknya Tuhan, bukan milik kita, ya kan. Yang kedua, kenapa kok bisa bukti terkecil gitu kan? Karena standar yang Alkitab ajarkan, Yesus ajarkan kepada kita adalah memberi diri kita. Seperti jemaat yang ada di Makedonia. Mereka tidak eman-eman untuk mempersembahkan hidupnya bagi kemuliaan Bapa di surga. Oleh sebab itu mereka juga tidak eman-eman mengeluarkan duitnya untuk menolong sesama orang percaya. Saudaraku dikasihi Tuhan, memberi adalah salah satu buah roh. Jadi kalau orang yang dewasa rohani, dia akan menghasilkan buah rohani dalam kehidupannya. Salah satunya adalah kemurahan hati. Dan kemurahan hati ini akan menjadi nyata ketika orang mau mendukung, terlibat di dalam pelayanan kasih dalam hal memberi. Semakin tinggi dewasa seseorang, kerohanian seseorang, semakin tinggi kedewasaan rohani seseorang, maka dia semakin mau untuk memberi bagi kemuliaan Tuhan. Dengan kata lain, ketika orang belum dewasa rohani, maka dia akan sangat pelit untuk Tuhan,
sangat pelit untuk sesama, sangat pelit untuk saudara-saudara seiman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita pada kesempatan ini. Apapun ujian kita, di dalam ikhlas untuk memberi, mungkin tidak hanya dua hal ini yang saya sampaikan, tetapi mari kita merenung. Apakah faktor eksternal atau faktor internal ini menjadi ujian keikhlasan kita di dalam memberi. Mari kita lihat gereja kita masing-masing. Mari kita lihat saat ini apa yang terjadi dengan gereja kita. Kalau gereja kita nggak ada kerukunan, kalau gereja kita saling terkotak-kotak begitu kan, kalau gereja kita nggak golong gilik gitu, kita pun akan sulit dalam hal memberi apapun. Tapi kalau gereja kita rukun gitu kan, gereja kita guyup gitu kan, gereja kita saling golong gilik begitu, kita tidak eman-eman dalam hal memberi. Memberi tenaga, memberi pikiran, memberikan waktu, memberikan talenta kita, memberikan karunia-karunia kita kepada Tuhan melalui gereja yang saat ini kita bergereja. Bahkan kita pun tidak akan ragu-ragu dan eman-eman untuk memberikan segala materi finansial yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita upayakan kesatuan di dalam jemaat Tuhan, supaya kita semakin mengenal kasih karunia Allah. Dengan demikian, faktor eksternal apapun yang bisa menjadi ujian kita untuk ikhlas memberikan bagi kemuliaan Tuhan, dipatahkan dalam nama Yesus. Faktor internal, saudaraku, apapun faktor itu, mari kita belajar dari jemaat Makedonia. Bagaimana mereka memberikan diri untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena Yesus sudah memberikan dirinya untuk mereka. Ini menjadi sebuah prinsip dasar bagi kita untuk boleh terus memiliki kerelaan hati memberi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Faktor apapun, baik eksternal, internal, tidak akan menjadi penghalang bagi kita untuk memiliki kemurahan hati dan rela memberi untuk kemuliaan Tuhan. Apapun itu yang dapat kita berikan untuk kemuliaan Bapa kita di surga. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, pada akhirnya kita menjadi mengerti bahwa ujian keikhlasan kita di dalam hal memberi kepada Tuhan adalah hati kita sendiri. Hati yang masih eman-eman untuk Tuhan. Oleh sebab itu, mari saat ini kita mengenal bagaimana Tuhan Yesus telah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Seberapapun yang kita haturkan kepada Tuhan, tidak akan pernah timbang, seimbang dengan apa yang kita berikan kepada Allah. Seberapa banyak pun, bahkan seluruh pengabdian kita sekalipun, seluruh pelayanan kita seumur hidup sekalipun, tidak pernah sebanding untuk membalas kasih karunia Allah kepada saya dan saudara. Jadi saudara-saudaraku, milikilah hati yang sadar akan kasih karunia Allah. Yang kedua, milikilah hati yang rela untuk memberikan kepada Tuhan Yesus Kristus dengan tulus, dengan penuh keikhlasan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.